Halo, perkenalkan nama saya Sarima Fitriani Manik dengan NIM 21911420013. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen. Ada beberapa materi yang ingin saya jelaskan tentang sumber daya manajer. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya finansial. Yang ketiga, sumber daya fisik. Yang keempat, sumber daya informasi. Yang pertama itu sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi, disebut juga personel, tenaga kerja, pegawai atau karyawan. Yang kedua, sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan pengertian makro. Pengertian sumber daya manusia secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian sumber daya manusia secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Yang kedua itu sumber daya finansial, yakni merupakan sumber daya berupa dana atau keuangan. Mengelola sumber daya finansial atau keuangan perusahaan harus sangat berhati-hati dan hasilnya harus akurat. Tujuan manajemen finansial itu adalah untuk yang pertama menafsirkan biaya untuk mencapai tujuan, yang kedua mengakses kemampuan untuk mencapai tujuan, yang ketiga mengamankan dana dan mengelola pengeluaran selama siklus hidup, yang keempat menetapkan dana menjalankan sistem finansial, yang kelima memantau dan mengendalikan pembelanjaan. Yang ketiga itu sumber daya fisik adalah sumber daya memiliki wujud fisik yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan produk, jasa maupun nilai-nilai yang ditawarkan. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain tanah, bangunan, kendaraan, mesin, sistem atau jaringan distribusi. Sumber daya keuangan atau financial resources seperti setiap perusahaan sosial tentu membutuhkan sumber daya yang satu ini. Bayangkan menjalankan bisnis tanpa keuangan yang baik, yang termasuk dalam sumber daya keuangan antara lain seperti uang tunai, jalur kredit, hingga opsi saham untuk mengikat karyawan kunci. Tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan sumber daya keuangan. Semua akan membutuhkan, walaupun dengan kadar yang berbeda-beda bergantung dari bidang industri perusahaan tersebut. Yang keempat, manajemen sumber daya informasi. Dalam bahasa Inggris, Information Resource Management atau IRM adalah aktivitas yang dijalankan oleh manajer pada semua tingkatan dalam perusahaan dengan tujuan mengidentifikasi, memperoleh, dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Informasi sangat penting karena informasi merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi para manajer guna mendapat gambaran mengenai kondisi fisik perusahaan. Informasi tersebut menjadi pijak bagi para manajer untuk mengambil berbagai keputusan penting dalam mengelola perusahaannya. Ada beberapa komponen dan aktivitas sistem informasi atau OBRIN 2005. Sumber daya manusia dibutuhkan untuk pengoperasian semua sistem informasi, sumber daya hardware, sumber daya software, sumber daya data, sumber daya jaringan, input sumber daya data, output produk informasi, dan penyimpanan sumber daya data. Ada beberapa bentuk dasar sistem informasi menunjukkan bahwa sebuah sistem informasi terdiri atas 5 sumber daya utama, yaitu yang pertama manusia atau ahli informasi dan pemakai, yang kedua perangkat keras komputer, yang ketiga perangkat lunak komputer, yang keempat basis data atau data dan informasi, yang kelima jaringan fasilitas. Sekian penjelasan dari saya tentang mata kuliah manajemen. Terima kasih.